Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang role. Di aplikasi kita memiliki dua role, yaitu role admin dan role user. Di video kali ini kita akan membahas tentang my profile atau halaman user yang login. Jadi masing-masing user yang login pasti memiliki halaman my profile di mana dia bisa melihat data-data profilnya dan juga mengubah datanya dan juga merubah foto dari profilnya. Oke, kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka Laragon. Silahkan teman-teman juga jalankan Laragonnya, kemudian buka database. Dan di sini saya sudah buka. Silahkan teman-teman masuk ke dalam tabel user. Kemudian silahkan juga teman-teman buka aplikasinya di web browser ke www kemudian Laravel 10 perpustakaan. Oke. Di sini sebelum saya membuka kodenya di Visual Studio Code, saya akan mendemokan dulu sekilas. Akan teman-teman login ya. Saya akan login. Kemudian kita masuk. Kita ke menu My Profile. Jadi ada dua halaman nih teman-teman. Pertama menampilkan data profile itu sendiri. Di sini menampilkan foto dan data-data profile user yang sudah login. Kemudian ada halaman edit teman-teman. Nah, di halaman edit ini terbagi dua card teman-teman. Jadi ada satu card, ini disebut dengan card, dan card keduanya ada di bawah. Nah, card pertama fungsinya kita gunakan untuk proses upload, dan card kedua kita gunakan untuk proses update data ya, data profile. Oke, kita ke my profile lagi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana halaman ini bisa tampil. Jadi silahkan teman-teman ke terminal, kemudian kita masuk ke folder project kita, Laravel 10 perpustakaan. Kemudian kita buka di Visual Studio Code. Setelah kodenya terbuka, saya akan close terminalnya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman buka routes. Situ ada web.php. Dari sinilah berawal semua request ya. Di sini saya memiliki empat jalur yang membahas tentang my profile. Jadi yang pertama tadi kita menampilkan halaman profile, kemudian route kedua ini menampilkan halaman edit profile, kemudian yang ketiga yang upload ini melakukan proses upload, kemudian upload foto ya, kemudian yang ini yang update itu melakukan update data profile. Nah, kita akan kunjungi alamat my profile, itu akan mengakses metode index yang ada di my profile controller. Saya akan control klik. Nah, ternyata di dalam metode index ini akan memanggil file blade index.blade.php di dalam folder my profile. Nah, sebelumnya di sini kita ambil dulu data user yang sedang login dan kita kirimkan di dalam sini menggunakan key profile. Nah, kita akan buka file index. Nah, karena kita punya profile yang kita kirimkan, kita bisa mengakses satu data profile atau satu data user. Nah, di card body ini ada 3 ya row. Teman-teman buka, nih ada 3 row, 1, 2, dan 3. Yang pertama ini menampilkan gambar atau foto dari user. Kemudian yang kedua menampilkan data-data dari user.
ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tombol untuk mengarah ke halaman edit. Nah, untuk gambar itu diakses di folder public. Jadi fungsi aset ini mengakses folder public, dan di dalam folder public ada folder namanya storage. Di dalam storage ada folder user, dan mengakses file yang kita ambil nama filenya berasal dari tabel di user yang sedang login ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat nama filenya, teman-teman boleh ke browser, kemudian ke database, tabel user. Nama foto dari yang saya login tadi itu namanya adalah my_profile.svg, nama file foto ya. Sehingga di sini sebenarnya kalau disambung lengkapnya akses file yang namanya my_profile.svg yang berada dalam folder user, di dalam folder storage, dan berada di dalam folder public. Sehingga kalau kita cek di sini ada folder public, ada folder storage, kemudian user, kemudian file my_profile. Dan file ini adalah file default ketika kita menambahkan user. Ya, pertama kali kita menambahkan user, maka kita beri nilai di dalam kolom fotonya adalah my_profile.svg. Oke, itu untuk menampilkan gambar. Dan kemudian yang row kedua ini menampilkan data-data user. Kita ambil dari profile yang dikirim, kita tampilkan namanya, tampilkan email, tampilkan nomor HP, dan tampilkan alamatnya. Oke. Nah, kemudian di bawah, ini akan saya tutup dulu. Yang di bawah, di sini ada tombol yang mengarah ke halaman edit. Jadi ke garis miring profile, garis miring ID user, kemudian garis miring edit. Nah, ketika diklik tombol ini, dia akan mengarah ke sini, teman-teman. Dia akan mengarah ke sini, kemudian mengakses metode namanya edit di dalam my profile controller. Ini akan saya control klik ya. Nah, dia akan mengarah ke sini dan menerima ID user ya, ID user. Mungkin ini akan kita hapus nanti ya, teman-teman. Sepertinya ini tidak berfungsi, tapi nanti akan kita perbaiki. Nah, di edit karena mengakses halaman juga, halaman edit.php, maka kita butuh mengambil profile dari user yang sudah login dan kita kirimkan juga. Nah, ini akan saya buka juga, control klik. Nah, di sini ada 2 card, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mengunjungi halaman edit di browser tadi, ini kalau kita mengunjungi halaman edit, di sini ada 2 card, teman-teman. Yang pertama untuk foto, kemudian card kedua untuk data-data user yang login. Nah, di sini card yang pertama itu menampilkan foto sekaligus proses input nih, teman-teman. Jadi fotonya di atas nih, fotonya di sini, teman-teman. Fotonya ada di sini di dalam form ya. Ini ada foto, juga mengakses dari public sama dengan yang di halaman utama tadi yang my profile. Kemudian row yang kedua itu untuk inputan. Nah, di sini inputannya tipe file, nama inputannya adalah foto, dan di row ketiga kita memiliki tombol yang tipenya submit untuk men-trigger form ini berjalan. Jadi ketika diklik upload foto, kemudian menjalankan menuju ke alamat ini, my profile, ID user, kemudian upload. Kemudian ada metode post. Nanti metode post ini akan kita timpa menggunakan perintah dari blade add method put ya, karena di sini kita menggunakan metode put, dan put ini memang difungsikan oleh Laravel untuk melakukan update data.
Nah, kita kembali ke edit dan nanti ditimpah oleh method put. Kemudian ada EngType, teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat isinya adalah multipart form data. Nah, atribut ini harus kita tambahkan ketika teman-teman di dalam formnya ada inputan tipe file. Jadi ketika teman-teman mau kirim yang inputan tipenya file, maka pastikan tambahkan di formnya EngType yang nilainya multipart form data. Jadi ketika diklik mengunjungi halaman ini dengan method put dan mengirimkan inputan yang name-nya adalah foto. Nah, maka yang diakses adalah root yang ini, teman-teman. Diakseslah ini, kemudian yang dieksekusi adalah metode yang namanya upload. Ini kalau saya kontrol klik, maka akan menuju ke metode upload. Nah, request ini untuk menangkap inputan. Yang inputannya tipenya file, yang name-nya adalah foto tadi, akan masuk ke dalam request ini. Sedangkan user ini untuk mengambil satu data user dari tabel yang dikirim melalui URL tadi, yang ini. Kemudian kita cek dulu, kita validasi. Di sini kita mewajibkan harus diisi, kemudian mewajibkan dia harus gambar, dan mewajibkan extensionnya JPEG, PNG, dan JPG. Kemudian maksimal file yang diupload diharuskan maksimal 1 MB. Nah, kalau tidak terpenuhi maka akan kembali ke halaman edit lagi, tapi akan dikirimkan pesan error validasi. Nah, tetapi jika tidak, maka akan lanjut ke fungsi namanya upload foto. Yang kita yang mengirimkan request itu berasal dari sini. Kemudian satu data user berasal dari sini. Nah, pertanyaannya kok ada fungsi upload foto, dari mana nih asalnya? Jadi upload foto ini berasal dari sini, teman-teman. Ini kalau saya kontrol klik, ini asalnya dari public function upload foto. Ya. Jadi ada namanya thread yang namanya upload thread yang berada di dalam folder app http thread, dan di sini ada file namanya upload thread dan nama threadnya juga sama dengan nama filenya. Nah, tetapi pertanyaannya kok bisa langsung terkoneksi ke sini? Nah, itu karena sebelumnya saya melakukan import, teman-teman. Jadi saya melakukan import file upload thread, ya, saya sudah import. Kemudian setelah diimpor, saya menempelkan file upload thread-nya itu, atau thread-nya saya tempelkan kode thread-nya. Di sini kan kita import, artinya kita bisa gunakan upload thread. Kita tempelkan di sini upload thread-nya. Upload thread-nya tuh dari upload thread ini sampai terakhir nih, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa, setelah kita menempelkan di dalam controller upload thread ini, kita bisa menggunakan fungsi yang berada di dalam upload thread. Jadi di sini kita bisa akses di metode upload. Kita akses dengan mengirimkan inputan dari user dan ambil user. Kita kirimkan satu user. Nah, kita ke upload foto, yang dilakukan itu sebenarnya adalah menghapus foto lama dulu, teman-teman. Jadi kita menghapus foto lama dulu sebelum nantinya kita melakukan tambah foto yang kita upload tadi, ya, atau simpan foto baru. Tetapi syaratnya foto lama itu yang bisa dihapus yang bukan my_profile.svg. Jadi kalau nanti foto lamanya itu bukan my_profile.svg, maka akan dihapus. Ya, maka akan dihapus. Tapi kalau nama foto lamanya adalah
my_profile.svg, maka ini tidak dilakukan. Proses hapus tidak dilakukan. Akan lanjut langsung ke proses simpan foto dan update data foto. Nah, di sini di if kedua itu proses simpan foto baru. Ya. Jadi di sini kita cek dulu apakah inputan file foto memang berisi file. Apakah kita ketika upload foto kita sudah mengambil foto untuk diupload. Nah, jika ada maka akan masuk ke dalam if, akan masuk ke sini dan mengeksekusi 4 baris kode ini. Nah, kita ambil semua data dari file foto, ya, dari inputan foto. Jadi filenya kita ambil, yang kita upload di inputan foto, tentu semua informasinya kita ambil nih. Kemudian semua informasinya kita masukkan ke dalam variabel foto. Nah, ini supaya mudah saja, ya. Nah, kemudian kita akan bikin nama baru, tetapi extensionnya sama. Nah, extensionnya kita ambil dari variabel foto tadi, yang ini, hanya kita ambil extensionnya. Ya, kita ambil extensionnya. Jika yang file yang kita upload itu extensionnya adalah PNG, maka di sini adalah PNG. Kemudian kita gabung, ya ini titik gabung dengan titik. Jadi titik digabung dengan extension, jadi titik extension atau titik PNG. Kemudian nama filenya nanti itu kita ambil dari time yang dikonversi menjadi angka. Ya, jadi di sini nanti akan time yang berkonversi menjadi angka titik PNG. Nah, kemudian namanya kita simpan ke dalam variabel nama foto baru. Nah, kemudian kita simpan nama filenya atau kita simpan filenya, ya. Kita simpan filenya ke dalam folder user yang berada dalam folder public dan folder public berada dalam folder app yang berada dalam folder storage. Nah, jadi disimpannya di sini teman-teman di dalam folder storage, app itu adalah store as. Kemudian di dalam app itu ada folder public dan di dalam public ada folder user. Nah, jadi foto ini disimpan ke sini dalam folder user dengan nama baru. Ya, disimpan. Nah, jadi sampai di baris ini sudah ada foto baru yang masuk ke dalam folder user yang ada di storage. Nah, setelah foldernya betul-betul telah terupload, baru kita update nama foto user. Jadi di kolom foto kita update yang isinya berasal dari variabel nama foto baru. Ya, jadi kita ambil user yang dari sini, ya kita ambil, ini kan berasal dari tabel, ini masih terikat, kita tambahkan update, kemudian yang diupdate kolom foto, kemudian isinya dari nama foto baru. Nah, sampai di sini datanya sudah terupdate teman-teman. Data di tabelnya sudah terupdate. Nah, kita akan coba, kita refresh dulu, kita pilih foto untuk diupload. Ini saya random saja ya. Silakan teman-teman pilih foto teman-teman, kemudian open, dan kita klik upload. Nah, di sini ada error teman-teman, path cannot be empty. Nah, ini karena kita menggunakan server milik Laragon teman-teman. Nah, artinya kita akan melakukan setting di php.ini yang milik Laragon. Oke, jadi silakan teman-teman ke Laragon nih, dan kita akan merubah php.ini yang ada di dalam Laragon. Oke, ke php, kemudian php.ini, kemudian silakan Ctrl F untuk mencari upload_tmt_dir. Jadi silakan teman-teman tuliskan ini. Setelah teman-teman tuliskan, kemudian find, maka akan didapatkan baris kode ini teman-teman. upload_tmdir. Nah, ini kita aktifkan. Tapi kita harus mengakses folder Laragon kita teman-teman. Nah, kebetulan saya menginstalnya di D ya.
Saya tulis D, kalau teman-teman IntelliJ silahkan tulis C. Kemudian kita titik 2 garis miring Laragon dan garis miring TMP. Oke, cukup itu teman-teman. Jangan sampai di save. Jangan lupa di save, Ctrl S. Kemudian kita close. Tetapi kita harus stop dulu nih teman-teman. Kita stop. Kemudian kita jalankan ulang. Kita tunggu sampai Laragonnya stop. Nah, ini kita jalankan ulang. Setelah itu kita coba refresh teman-teman. Kita refresh dengan mengklik refresh yang ini. Oke, kita refresh, kemudian klik continue. Nah, sekarang fotonya sudah berubah. Ya. Nah, dan di folder storage app public user di sini sudah ada file baru yang kita upload tadi. Dan juga nama filenya sudah berubah teman-teman. Ini kalau kita ke database, ke user, ini kalau kita refresh, nama filenya sama dengan nama file yang ada di folder storage, di folder user ya. Oke. Nah, sekarang artinya upload foto sudah ya. Sekarang kita akan bahas lagi tentang proses update data. Nah, di sini di edit ada form kedua. Kalau form pertama di dalam card yang pertama itu untuk upload. Ya, ini card pertama di dalamnya ada form untuk upload. Nah, card kedua itu untuk update data. Nah, di sini dia akan mengunjungi ini ketika kita klik update. Dia akan mengunjungi halaman ini. Kemudian dengan method put. Oke, yang dikirim, yang name-nya nama, email, kemudian juga alamat ya. Kemudian juga yang nomor HP. Nah, jadi ketika klik update yang tombol atau button yang tipenya submit, maka akan menjalankan form mengarah ke halaman ini dengan method put. Oke. Jadi misalnya kita lakukan perubahan data ya. Misalnya kita ke halaman edit lagi. Kemudian kita ubah dari Iqbal SD, kita ubah A Iqbal. Nomor teleponnya tetap sama. Di sini Kabupaten Banggai Laut. Oke, ini saya tambahkan. Dan saya klik update. Nah, di sini katanya data profile berhasil diubah. Kita lihat data profilnya sudah berubah nih. Namanya berubah, alamatnya juga berubah. Nah, prosesnya itu ke halaman ini dan dengan method put. Nah, yang diakses adalah route yang ini, teman-teman. Nah, route ini akan mengakses method update yang ada di My Profile Controller. Saya kontrol klik. Request untuk menerima inputan, user mengambil satu data user yang dikirim dari URL, dikirim dari sini. Kemudian kita validasi dulu ya, kita validasi semua. Nah, kalau ada yang seperti ini dikecualikan untuk user ini saja teman-teman. Jadi boleh menginput email yang sama dengan yang sebelumnya, khusus untuk user yang ini saja. Nah, di proses ini memang biasa digunakan untuk proses update. Ya, nomor HP juga seperti itu. Kolom nomor HP tetap masih boleh yang sebelumnya, khusus untuk user ini saja. Kemudian setelah lolos validasi, barulah kita update data user yang kita ambil dari URL, kita update kolom namanya kita isi dari inputan nama, emailnya dari inputan email, alamat dari inputan alamat, dan kolom nomor HP dari inputan nomor HP.
dan kita kirim kembali dengan pesan sukses yang isinya adalah data profile berhasil diubah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada informasi data profile berhasil dirubah, itu karena kita mengirimkan session namanya sukses dengan isi data profile berhasil dirubah. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk materi kali ini atau video kali ini kita membahas tentang my profile atau profile user yang login. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.